بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقين اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah, kita lanjutkan pengajian kita Jami' Shaghir. Kita sudah sampai pada hadis 1776. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله sesungguhnya Allah Ta'ala yang yab'athni tidak mengutus saya mu'annitan orang yang memberatkan wala dan tidak pula muta'annitan orang yang memaksa-maksakan diri untuk keberatan. Walakin akan tetapi ba'athani mengutus saya mu'alliman sebagai pengajar muyassiran yang memudahkan. Jadi Rasulullah SAW tidak membawa ajaran yang menyusahkan orang, sama sekali tidak. Ajaran Islam ini dari awal sampai akhir tidak ada yang susah. Para wanita disuruh berjilbab, apakah itu susah? Tidak, sama sekali tidak susah. Dan mengatakan susah itu karena akal sudah rusak, tidak paham bagaimana semestinya dilakukan oleh seorang wanita. 1777. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala lam yakuna tidak menyebutkan fima rasakana pada apa-apa yang Allah rezekikan kepada kami an-naqswa untuk kita beri baju al-hijarah kepada batu wal-labina dan juga kepada batu bata watina dan juga kepada tanah. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya adalah rumah yang kita miliki yang terbuat dari batu bata, dari tanah, ini tidak perlu untuk ditutupi dengan kain. Maka hukumnya makruh menutupi tembok dengan kain. Tembok itu tidak perlu ditutupi dengan kain. Kalau sudah ada catnya untuk menghiasi tembok tersebut. Kalau ditutupi dengan kain itu berarti menyerupakan rumah kita dengan Ka'bah. Satu-satunya rumah yang boleh ditutupi kain hanyalah Ka'bah. Selain itu tidak diperbolehkan, hukumnya adalah makruh karena termasuk berfoya-foya dengan kehidupan dunia ini. Ini pendapat mayoritas ulama. Sebagian lagi berpendapat hukumnya haram. Dan ini sering terjadi misalnya dalam kondisi walimah, mengadakan walimah, kemudian tembok rumah tidak apa-apa ditutupi kain supaya lebih bagus lagi, supaya lebih terhias lagi. Ya kalau temboknya memang kotor ditutupi kain itu ada sebabnya. Sebabnya bukan untuk berfoya-foya tapi menutupi kotor tadi. Tapi kalau sudah dicat bagus, kenapa harus ditutupi dengan kain? Ini tidak sepantasnya. Hadis ini disampaikan Nabi ketika melihat Sayyidatuna Aisyah menutupi pintu Nabi dengan tirai untuk dihias. Pintu itu kan sudah menutupi, nah ini masih ditutupi dengan tirai lagi. Nah, untuk apa kayak begitu? Pintu tidak perlu ditirai, ya. Kecuali kalau memang diperlukan, misalnya pintu terbuka, tadi kita pengen supaya anginnya tetap masuk, tapi orang tidak melihat bagian dalam rumah kita, nah maka dikasih tirai, yaitu tirainya dipasang ketika pintunya terbuka. Kalau begitu nggak masalah. Tapi ini sudah ada pintu kemudian ditutupi tirai, pintu kemudian ditutupi kain, itu apa ya begitu?
1778. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala lam yaj'al tidak menjadikan limaskin untuk manusia yang diubah menjadi binatang. Misalnya diubah menjadi apa? Kera atau babi. Tidak menjadikan naslan keturunan wala akiban dan tidak pula generasi penerus. Waqad kanat dan sungguh telah ada al-qiradah kera wal khanazir dan babi-babi qabla dzalika sebelum hal itu. Hadis ini riwayat Muslim sahih. Jadi maksudnya kalau Allah menghukum manusia, kalau dia diubah bentuknya menjadi babi atau menjadi kera, itu tidak mungkin dia akan punya keturunan. Dia akan mati setelah diubah menjadi babi atau kera. Dan ini dialami oleh Bani Israel. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diubah menjadi qiradatan khasiin, kera-kera yang rendah. Nah, tapi hanya hidup beberapa hari saja, tidak lama. Habis itu mati semuanya, kera-kera jadian. Maka kalau ada kera kok melahirkan anaknya, berarti itu kera asli. Ada babi melahirkan anaknya, berarti apa? Babi asli, ya. Itu maksudnya. 1779. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala lam yaj'alni tidak menjadikan saya lahan orang yang salah dalam berbahasa, salah dalam berkata-kata. Iltaroli Allah memilih untuk saya khairul kalam sebaik-baik ucapan, yaitu kitabul Quran, kitabnya Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan Al-Albani. Jadi Rasulullah itu manusia yang paling fasih. Sampai-sampai ada riwayat mengatakan ana afsahu man naqaqa bid-dad. Saya kata Nabi orang yang paling fasih mengucapkan huruf dad. Huruf dad itu kan huruf paling susah dalam bahasa Arab. Maksudnya adalah orang yang paling fasih dengan bahasa Arab Nabi Muhammad SAW. Tapi saya jujur hadis tersebut, hadis yang mengatakan saya paling fasih mengucapkan dad itu adalah hadis palsu. Ya. Tapi jelas bahwa Nabi itu orang yang paling fasih. 1780. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala lam yakhluq khalqan tidak menciptakan suatu makhluk huwa abghadu ilaihi yang lebih dibenci oleh Allah minat dunia daripada dunia. Wa ma nadhara ilaiha Allah tidak melihat kepada dunia mundu khalaqaha sejak Allah menciptakan dunia hubunganlah karena bencinya Allah terhadap dunia tersebut. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Al-Albani hadisnya palsu. Maka saya kasih tanda bintang ini hadis palsu. Tapi bahwasanya Allah tidak suka kepada dunia itu jelas. Buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala merendahkan dunia dengan serendah-rendahnya di dalam Quran, dalam hadis. Sudah kita baca dulu perumpamaan dunia seperti apa? Roti dimakan kemudian jadi tai. Nah, tai itu perumpamaan dunia. Mau dibagus-baguskan bagaimanapun juga akan jadi rendah akhirnya. Hasilnya akan menjadi rendah nantinya, akan hancur binasa dunia ketika sudah ada kiamat. Kenapa Allah benci dunia? Karena semua yang menghalangi hamba-hamba Allah untuk ibadah kepada Allah itu dibenci oleh Allah. Maka setan itu dibenci oleh Allah. Kenapa? Dia menghalangi hamba Allah untuk ibadah kepada Allah. Padahal Allah ciptakan manusia, ciptakan hamba ini untuk ibadah. Intinya itu. Nah, dunia ini termasuk yang paling menghalangi hamba untuk beribadah. Gara-gara dunia, maka ada yang korupsi, ada yang maling, ada yang melakukan maksiat bermacam-macam. Gitu. Kalau tidak ada dunia itu kan mereka tidak melakukan hal tersebut. Nah, berarti dunia inilah penyebab kemaksiatan tadi. Maka Allah benci kepada dunia. Bukan berarti kita tidak boleh cari harta, bukan ya. Harta itu netral, dipegang orang baik jadi baik, dipegang orang buruk jadi buruk. 1781. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala lam yasna' tidak membuat kita dan penyakit illa kecuali wada'alahu meletakkan bentuknya syifaan kesembuhan.
Fa'alaikum maka selalulah bi'albanil baqarah, susu sapi. Itu selalu minum susu sapi. Fa'innaha karena sapi itu tarumu memakan mingkul lisajen dari segala jenis pohon. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, disunahkannya berobat dengan susu sapi. Caranya selalu minum susu sapi. Tetapi ada adanya minum susu sapi itu. Minum susu sapi atau susu kambing itu setelah meminumnya ada doa khusus yang tidak dibaca pada waktu meminum selain susu. Karena itu kalau mau mengamalkan sunnah ini ya pelajari dulu doa minum susu. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan fadilah susu sapi itu karena sapi makan dari segala jenis pohon. Pohon ini mau, pohon ini mau, pohon ini mau. Dan dari campuran pohon yang beraneka ragam itu menghasilkan air susu sapi yang sangat istimewa. Adapun kalau sapi diberi makan makanan buatan manusia dari satu macam saja, ya mungkin efeknya tidak akan seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kambing itu kan pilih-pilih ya. Ini nggak mau, ini nggak mau. Bahkan dikasih ini dan jadi pingsan dia atau jadi apa? Pusing dia, jadi sakit. Jadi kalau kambing nggak susah. Tapi sapi lebih gampang. 17:80. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala lam yunzil tidaklah menurunkan daan penyakit misalnya mikron illa kecuali anzal syifaa. Allah menurunkan baginya kesembuhan. Ilal haram kecuali pikun itu enggak ada obatnya. Fa'alaikum maka lazimilah bi albanil baqar minum susu sapi. Fa innaha ta'um min kulli syajar. Karena dia makan dari segala jenis pohon. Hadisnya sama dengan tadi. 17:83 Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala lam yunzil tidak menurunkan penyakit illa anzalahu dawa'an kecuali menurunkan untuknya obatnya. Alimahu mengetahui obat tersebut, man alimahu orang yang mengetahuinya, wajahidahu dan tidak mengetahuinya, man jahidahu orang yang tidak mengetahuinya. Illa sam kecuali sam wa maut yaitu kematian. Nah, itu yang tidak ada obatnya. Hadis ini sahih. Berdasarkan hadis ini kita ambil kesimpulan bahwa Allah itu sangat adil sekali. Menurunkan penyakit tidak membiarkan begitu saja, tapi diimbangi juga diturunkan obatnya. Tapi sayangnya tidak semua manusia tahu. Ada yang tahu setelah diminumkan ternyata nggak cocok, bisa juga. Karena tidak setiap obat yang cocok untuk seseorang cocok untuk orang yang lain yang penyakitnya sama. Jadi mungkin saja penyakitnya sama, tapi orangnya beda, maka obatnya bisa berbeda. Dan ini sering kali kita temukan. Ada orang batuk-batuk, diminumi misalnya madu dicampur dengan jeruk, langsung sembuh. Nah, kemudian orang lain mencoba, tidak ada efeknya sama sekali. Sudah berkali-kali bikin resep tersebut sampai kesal, tapi tidak ada perubahan. Nah, itu karena memang berbeda dari manusia, maka berbeda juga kondisi tubuhnya, maka obatnya bisa berbeda. 17:4 Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala lam yuharrim tidaklah mengharamkan hurmatan suatu pengharaman illa wa aliman kecuali sudah mengetahui annahu bahwasanya sayantalimuha akan mengincarnya minkum di antara kalian muntali'un orang yang mengincar. Artinya Allah tahu kalau ada sesuatu yang diharamkan itu pasti ada yang melanggar, itu Allah ngerti. Tapi sengaja Allah melakukan itu kenapa? Untuk ujian bagi manusia. Ala ketahuilah wa inni sesungguhnya aku mumsikun, aku memegang bihujazikum dengan hujaz. Hujaz itu bagian apa ini? Tempat ikatan sarung ini, apa namanya? Pinggang ini. Saya pegangi pinggang kalian. Antahafatu finnar supaya kalian tidak terjerumus dalam neraka. Karena sebagaimana yatahafatu terjerumus al-farashu anai-anai wadzubabu dan lalat.
Jadi aneh-aneh itu kalau melihat api itu kan senang. Nah, mereka ingin masuk ke dalam api tersebut. Manusia yang melihat merasa kasihan. Wah, kasihan ini aneh-aneh. Kalau masuk ke dalam api mati nanti. Nah, ditahan, di apa namanya, disingkirkan. Jangan sampai mendekati api. Tapi begitu dibiarkan masuk lagi ke api. Nah, manusia juga begitu. Rasulullah pengennya semua manusia masuk surga, tidak ada yang masuk neraka. Tapi malah podos sengaja untuk masuk neraka. Diharapkan riba, malah sengaja riba. Diharapkan zina, malah sengaja selingkuh. Nah, seperti itu na'udzubillah ini syarri dzalik. Meskipun hadis ini derajatnya dhaif, tetapi isinya sesuai fakta. 1785. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala lam yaktub, tidaklah mewajibkan alam laili, pada malam hari, siaman, untuk puasa. Faman shoma, maka barang siapa yang puasa, maksudnya yang puasa malam hari, ta'anna, maka dia hanya memberatkan diri. Artinya apa? Gak ada nilainya. Wala ajrah, tidak ada pahala baginya. Hadis ini meskipun dhaif, tapi maknanya sesuai dengan hadis yang melarang kita puasa wisol, itu puasa sambung. Dulu beberapa sahabat Nabi puasa sambung, yaitu pagi hari puasa sampai maghrib tidak buka puasa, malamnya masih puasa terus sampai subuh, tidak makan sahur lagi sampai 2 hari, baru nanti pada hari yang kedua pada waktu maghribnya baru buka puasa. Nah, puasa sambung begitu dilarang oleh Nabi SAW. Itu kamu menyiksa dirimu sendiri. Sekarang kalau malam hari makan saja, kenapa? Malam hari nggak ada puasa. Kalau mereka puasa malam hari, nggak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1786. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala lamma khalaqa dunya, ketika menciptakan dunia, a'rada anha, berpaling dari dunia. Falam yanzur ilaiha, maka Allah tidak melihat kepada dunia, min hawaniha, dengan sebab hinanya dunia alaihi, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini dhaif, bahkan palsu menurut Al-Albani. 1787. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala lamma khalaqa dunia, ketika menciptakan dunia, nazara ilaiha, melihat kepadanya, thumma a'rada anha, kemudian berpaling dari dunia, thumma qala, kemudian berkata, wa izzati, demi keagunganku, wa jalali, demi kemuliaanku, la anzaltuka, aku tidak akan memberikan kamu, illa kecuali, la anzaltuki, aku tidak memberikan kamu, illa kecuali, fi syirril khalqi, pada orang-orang jelek di antara makhluk itu. Maksudnya orang-orang yang kafir atau orang-orang yang fasik, itu yang rata-rata kaya raya sampai bingung untuk apa duitnya. Kalau orang-orang yang baik biasanya tidak sampai kaya raya sampai bingung. Kalau kaya nggak bingung, paham ini duitnya untuk apa? Untuk mesir, untuk janda, untuk fakir miskin, paham. Ini hadisnya meskipun derajatnya dhaif, tetapi sesuai fakta. Orang kaya sampai bingung itu kan banyak sekali. Sudah kaya tapi masih korupsi, itu orang bingung. Nah, terus duit untuk apa? Sudah banyak sekali kok masih korupsi, itu apa? Tidak peduli rakyatnya apa, kelaparan. Yang penting dia kaya, mengambil kesempatan dalam kesulitan. Banyak yang sakit malah menggunakan kesempatan itu untuk meraup keuntungan untuk dirinya sendiri. Itu orang bingung. 1788. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala lamma khalaqal khalqa, ketika menciptakan makhluk, kata biyadihi, dia tulis dengan tangannya, ala nafsihi, terhadap dirinya sendiri. Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, taghlibu ghadabi, mengalahkan murkaku. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih besar daripada murka Allah. Karena itu kita tidak bosan-bosan meminta kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. 89. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yu'ayyidu, menguatkan al-Islam, agama Islam, birijali, dengan beberapa lelaki, mahum min ahli,
yang mereka tidak termasuk dari ahlul Islam, jadi bukan orang Muslim. Hadis ini dhaif, tetapi maknanya sahih sesuai hadis muttafaqun alaih. Demikian juga sesuai hadis berikutnya 1790. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala la yu'ayyidu hadzal din, sungguh menguatkan agama ini birrajulil fajir, dengan lelaki yang fajir atau yang kafir. Hadis ini sahih riwayat Tabarani. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak muslim tetapi dengan sebab dia agama Islam menjadi kuat. Orang munafik misalnya, orang munafik itu kan sebenarnya tidak mukmin, ya. Hanya zahirnya saja Islam, tapi di hadapan Allah dia sebagai orang yang kafir. Nah, ada orang munafik ikut perang, kemudian dia sangat pemberani sekali, berhasil membunuh banyak orang-orang kafir, tokoh-tokoh kafir itu terbunuh di tangan dia. Tapi dia sendiri matinya mati munafik. Nah, itu berarti termasuk contoh ini. Ini sabda Nabi ini disampaikan oleh Nabi ada sebabnya. Ada seorang sahabat Nabi, kalau ada orang selalu maju ke depan, kalau ada musuh selalu dia habis. Tapi Nabi berkomentar, orang ini masuk neraka. Maka sahabat-sahabat Nabi yang lain merasa heran, kalau ini ahli jihad masuk neraka gimana? Maka dibuntuti oleh para sahabat Nabi. Ada apa orang ini? Ternyata dia memang tampaknya jihadnya tidak ikhlas. Pengen supaya terkenal saja, saya ini pemberani, selalu sudah berada di soft yang pertama. Nah, orang-orang yang tidak ikhlas begini, berarti termasuk rajulil fajir, orang yang berdosa. Ya. Fajir itu artinya apa? Pendosa. Baik itu kafir maupun fasik, itu maksudnya fajir. Orang munafik ya fajir, orang kafir ya fajir. Orang muslim tapi tidak ikhlas ya fajir, pendosa. Fujur juga berdosa, maka fajir pendosa. Nah, ternyata setelah dibuntuti, sahabat Nabi ini terluka dalam perang. Begitu terluka, dia tidak sabar. Akhirnya pedang ditancapkan gagang di tanah, kemudian perutnya dimasukkan pada bagian tajamnya. Bunuh diri. Nah, begitu diketahui matinya bunuh diri, para sahabat kemudian lapor kepada Nabi SAW. Betul ya Rasulullah, apa yang Anda sabdakan? Dia memang ahli neraka karena matinya mati bunuh diri. Alhamdulillah ini syariat. 91. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala la yabtali, sungguh menguji al-mu'min para beriman. Wa ma yabtalihi, dan tidaklah dia mengujinya illa kecuali likaramatihi, karena kemuliaan dia alaihi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini dhaif. Tapi maknanya sahih bahwa Allah itu kalau mencintai hamba justru diberi ujian-ujian oleh Allah. Buktinya banyak. Para nabi itu ujiannya paling besar. Nabi Yunus dimakan ikan, Nabi Muhammad diusir dari kampungnya. Insya Allah itu semakin besar imannya, semakin besar ujiannya. 92. Allah Ta'ala semuanya Allah Ta'ala la yata'ahad, sungguh selalu menjaga abdul mukmin, hambanya yang beriman, bil bala, dengan memberi bala. Jadi bala satu selesai, dikasih bala lagi. Sudah selesai kasih bala yang ketiga. Dijaga terus supaya ada bala terus orang beriman itu. Karena sebagaimana dia ta'ahadul walid, seorang bapak menjaga waladahu, anaknya bil khair, dengan kebaikan. Anaknya minta izin untuk naik sepeda ke jalan raya, tidak boleh, dijaga. Kenapa? Supaya nanti tidak terjadi musibah. Wa inna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala la yahmi 'abdul mu'min, sungguh menjaga hambanya yang beriman minat dunia, dari dunia. Karena sebagaimana yahmi maridu, yahmi menjaga al-marido, kepada orang sakit, ahluhu, keluarganya, at-ta'ama, dari makanan. Jadi maksudnya, sebagaimana orang yang sakit, yang dilarang makan ini, dilarang makan itu, dia menginginkan tidak diperbolehkan oleh keluarganya. Kenapa? Sayangnya kepada orang sakit tadi, supaya tidak tambah sakit, nanti cepat mati. Nah, Allah saking sayangnya kepada hambanya juga begitu. Dia cari dunia ini tidak dapat, cari dunia itu tidak dapat. Akhirnya hidupnya dalam kondisi tidak pernah kaya.
Kalaupun kaya, kaya yang biasa, tidak sampai kaya raya sampai gitu, sampai bingung naruh hartanya kemana. Nah, itu apa tanda Allah cinta kepada hambanya begitu. Karena itu kalau kita miskin dan tidak kaya, tidak usah susah. Kenapa? Husnudzon kepada Allah, Allah menjaga kita dari keburukan-keburukan yang akan muncul apabila orang itu diberi kekayaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini derajatnya dhaif 1793. Tapi maknanya sahih karena sesuai dengan hadis berikutnya yaitu 1793. Inna Allah Ta'ala Sunni Allah Ta'ala la yahmi sungguh menjaga abdul mu'min hambanya yang beriman minat dunia dari dunia. Wahwa sementara dia itu Allah itu yuhibbu mencintainya. Sama sebagaimana ta'munan kalian menjaga ma'akum orang sakit kalian al-ta'am basyarah dari makanan dan minuman yaitu yang menjadi pantangan dia. Takhafun alaih kalian khawatir terhadap si sakit tadi. Nah, ini hadis yang derajatnya dhaif Al-Albani yang menguatkan hadis sebelumnya. Jadi 94. Inna Allah Ta'ala Sunni Allah Ta'ala la yarfa' sungguh menolak bil muslim as-salih dengan satu orang muslim yang salih an mi'ati ahli baitin dari 100 ahli bait min jiranihi dari tetangga-tetangganya menjaga dari apa? Al-bala dari bala. Hadis ini dhaif. Maksudnya kalau ada orang muslim yang saleh, nah, maka 100 tetangganya itu terjaga dari bala dengan sebab orang saleh tadi. Ini meskipun hadisnya dhaif, tapi maknanya bisa saleh. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak menyiksa mereka sementara mereka istighfar. Ini surat Al-Anfal ayat 33. Nah, kita punya tetangga yang soleh, dia selalu tahajud. Nanti menjelang subuh dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah jam dia istighfar setelah selesai tahajud misalnya. Nah, Masya Allah, ini menyebabkan penjagaan terhadap tetangga-tetangganya. Semestinya mereka dapat bala gara-gara orang soleh ini yang ahli istighfar ini balanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 95. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala la yarda 'anil 'abdi ridho terhadap hamba ayat kulal aklah bahwa dia makan suatu makanan satu kali makan atau yashraba syarba atau dia minum satu kali minum fayahmadallah alaihi lalu memuji Allah terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud satu kali makan itu adalah ya satu kali makan, makan siang, makan pagi, makan malam. Gitu. Artinya setelah kita makan selesai, nah, baru kita tutup dengan alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah atau doa-doa yang lain yang disyariatkan. Meskipun ada juga yang memahami lain-lain, al-aklah satu kali makan alias satu suap. Satu suap, satu sendok, alhamdulillah. Satu suap lagi, alhamdulillah. Jadi satu piring itu alhamdulillahnya berkali-kali sesuai jumlah makanannya berapa. Semakin banyak berarti semakin banyak ucapan alhamdulillah. Tapi mayoritas ulama memahami akhlak itu adalah sekali makan, makan pagi, makan siang, makan malam, atau sekali duduk kita makan itu, ya. Kita mampir di makan, nah, sekali itu ditutup dengan alhamdulillah. Itu menurut mayoritas ulama. Tapi saya tidak melarang seandainya ada orang yang satu suapan alhamdulillah, satu suapan alhamdulillah. Kenapa? Ya ada contohnya. Imam Ahmad itu satu suapan alhamdulillah. Minum juga gitu, satu teguhan alhamdulillah. Ketika ditegur beliau mengatakan, aklun wa hamdun khairun min aklun wasfutin. Sesuap disertai tahmid lebih baik daripada sesuap disertai diam. Nah, lebih bagus mana? Tahmid atau diam? Otomatis tahmid lebih bagus. Nah, monggo lah. Pokoknya ada contohnya, nggak ada masalah di antara para ulama kita. Nggak ada contohnya dari ulama, jangan dilakukan. 96. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala la yas'alul 'abda sungguh bertanya kepada hamba yaumul qiyamah pada hari kiamat
hatta yasalahu sehingga bertanya kepadanya, ma mana'aka, apa yang mencegah engkau idza ra'aital munkar, ketika kalau kamu melihat kemungkaran, antum kira untuk mengingkarinya. Faedah maka apabila Allah Allah mentalqin al-adza kepada hamba, jadi hujjatahu akan alasannya, qala maka hamba itu menjawab, ya Rabbi wahai Rabbku, rajautuka, aku berharap terhadapmu, terhadap rahmatmu, wa faritu, dan aku takut minan nasi, kepada manusia, sehingga saya tidak nahi mungkar. Hadis ini sahih. Jadi orang-orang yang tidak berani nahi mungkar seperti rata-rata kita kaum muslimin, ya, nanti ketika di akhir akan dicela oleh Allah, kamu itu gimana melihat kemungkaran, diam saja. Ya. Bukannya kemungkaran itu wajib diingkari, malah diam saja. Nah, nanti Allah akan mentalkin kepada kita jawabannya. Jawabannya adalah, ya Allah, saya itu berharap terhadap rahmatmu dan saya takut kepada manusia, jadi saya diam saja. Tapi kata Imam Baihaqi, alasan seperti ini akan diterima oleh Allah kalau kita betul-betul takut terhadap kezaliman orang-orang yang akan kita nahi mungkari tersebut. Yang mereka memang mampu terhadap kita dan kita tidak mampu melawan mereka. Tapi kalau kita lebih banyak, sementara yang melakukan kemungkaran sedikit bisa dihitung jari, ya kita takut kepada mereka. Ini alasan kayak gini nggak akan diterima. Demikian kata Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala. Maka kalau di suatu kampung komunitas Islamnya lebih banyak yang tidak melakukan kemungkaran, kemudian di situ ada komunitas kecil yang melakukan kemungkaran, kecil aja yang mabuk-mabuk, judi-judi misalnya. Nah, ini maksudnya yang lebih banyak ini berani melakukan kemungkaran. Kalau tidak berani, pada jumlahnya lebih banyak, mestinya lebih berkuasa kan. Ini berarti tidak akan punya alasan seperti ini, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Inna Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala la yadhak, sungguh tersenyum ila talata, kepada tiga perkara. Pertama, as-saffu fi shalat, shaf di dalam salat, berarti salat berjamaah. Wa rajul yusalli, dan seorang yang salat fi jawfil lail, di tengah malam. Nah, maka nanti kita niatkan tahajud supaya Allah tersenyum kepada kita. Warajul yuqatil, dan seseorang yang berperang fal katibah, di belakang suatu pasukan perang. Dia berada di belakang, mungkin karena ditugaskan di belakang. Nah, tapi dia ridho, sudah saya ditugaskan di belakang, tidak ada masalah. Yang penting saya ikhlas karena Allah, tidak harus di depan, tidak harus terkenal. Kalau biasanya ditaruh di depan itu orang kan senang, karena apa? Ya, dia punya posisi. Tapi ini ditaruh di belakang, tapi dia ridho, ada masalah. Nah, itu Allah senyum kepada dia. Hadis ini derajatnya dhaif. Andai kan sahih, masya Allah, ini fadilah besar bagi sholat jamaah dan sholat tahajud. Kenapa? Karena dalam hadis yang sahih disebutkan, Allah itu kalau tersenyum kepada hamba, maka dia masuk surga tanpa hisab. Maka seandainya di sini sahih, Allah senyum sama kita gara-gara kita sholat jamaah, berarti masuk jannah tanpa hisab. Sholat tahajud Allah senyum sama kita, maka masuk jannah tanpa hisab. 98. Inna Allah Ta'ala, sunni Allah Ta'ala la yanqalib, sungguh melihat fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Melihat mesti muncul ya. Jadi melihat kepada hamba-hambanya. Fayaghfiru, Allah itu mengampuni li jami'i khalqi, terhadap seluruh makhluknya. Illa li musyrik, kecuali orang musyrik, au musyrik, atau orang yang bermusuhan sesama muslim, tidak akan diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Hadis ini derajatnya sahih menurut Al-Albani. Jadi ini fadilah malam nisfu Sya'ban. Tidak ada satu hadis yang sahih tentang fadilah malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, kecuali hadis ini. Karena itu hadis-hadis yang lain-lain selain ini tidak ada satupun yang sahih. Misalnya yang mengatakan 5 malam doa dikabulkan, malam pertama dari Rajab, malam nisfu Sya'ban, kemudian malam Idul Fitri, malam Idul Adha, satu lagi malam apa saya tidak hafal. Itu hadis tidak sahih, itu hadis palsu atau dhaif itu, maka tidak usah
dipedulikan hadis-hadis yang tidak jelas seperti itu. Malam nisfu Sya'ban ini mempunyai nama yang sangat banyak. Ada 4 nama. Disebut malam yang berkah. Disebut malam baro'ah. Baro'ah itu bebas dari dosa. Disebut malam sok, malam cek. Nggak tahu kenapa disebut begitu. Disebut malam rahmah. Malam rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan kita memendam permusuhan sesama muslim, menyebabkan kita nggak dapat ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban. 99. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la ya'dilu, sungguh takjub minasyabi terhadap pemuda laisat lahu, yang tidak ada padanya syahwatun, kecenderungan kepada syahwat. Hadis ini sahih menurut Suyuti. Maksud hadis ini adalah rata-rata pemuda itu ya cenderung kepada syahwat karena masih jiwa muda, masih biasa kalah dengan syahwatnya. Adapun orang-orang yang sudah tua, sudah mendekati kepada dijemput ajalnya, maka sudah banyak mengambil pelajaran dari hidupnya. Nah, dia biasanya tidak seperti pemuda begitu. Nah, begitu ada pemuda yang tidak ada kecenderungan kepada syahwat, ini berarti pemuda istimewa. Dan pemuda seperti ini biasanya kenapa? Karena seringnya biasa kebaikan, terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kecenderungan kepada syahwat itu tidak ada. Itulah sebabnya Allah takjub kepadanya, karena jarang terjadi orang seperti itu. Terakhir, 1800. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yumli, memberi tempo lidzalim, kepada orang zalim. Maksudnya tidak langsung disiksa. Hatta sehingga jika akhadahu, ketika Allah menyiksanya, lam yuflithu, Allah tidak akan membebaskannya. Artinya kalau sudah tersiksa, disiksa oleh Allah, nggak akan bisa lepas, nggak akan bisa lari dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih, sahih pada peringatan pertama. Dan hadis ini menunjukkan ngerinya perbuatan zalim. Maka zalim itu menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah disiksa, tidak akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalau sudah saatnya, Rasulullah